Salam jumpa, kawan Komunikabar. Bertemu lagi di Komunikabar, bincang ringan seputar berita hangat ala antara digital media. Edisi kali ini kami senang sekali kedatangan tamu istimewa dari Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, ASITA, atau yang dalam bahasa Indonesianya Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Dan telah hadir bersama kita di sini langsung dengan Ibu Presiden ASITA, Ibu Dr. Nunung Rusmiati, MSI. Dan bersama Wakil Sekjen DPP ASITA, Bapak Rian Momat. Atau tadi mau dibekennya, nama bekennya Pak Momat ya, Pak? Ya? Oke, terima kasih. Sudah berkenan hadir di Komunikabar. Apa kabar Ibu Rusmiati, Pak Momat? Baik. Alhamdulillah. Baik, oke. Luar biasa. Jadi, kawan Komunikabar, kesempatan kali ini kita mau bahas lagi nih tentang pariwisata, khususnya nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia. Kemarin kami juga sudah sempat membahas beberapa kali, tapi ini langsung dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata, sehingga kita bisa tahu nih sebenarnya aman atau tidak sih kita berwisata di kondisi new normal atau pandemi COVID-19 ini, langsung dari sumbernya. Baik, bersama saya sudah ada Mas Teguh seperti biasa sebagai co-host, dan sebelum saya alihkan ke beliau, satu pertanyaan dari saya. Bisa kita mulai ya? Silakan. Saya ke Ibu Presiden ASITA dulu. Gimana kondisi kayak seperti ini yang sekarang kita alami, dan saya tahu sudah banyak langkah-langkah yang pemerintah dan negara lakukan, juga termasuk pemerintah daerah, untuk bisa membangkitkan lagi segmen atau industri wisata. Tapi berkaitan dengan itu, dengan kondisi saat ini banyak kekhawatiran, keraguan, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ini memang sudah tepat atau kita perlu nunggu lagi, atau memang sudah ada pengamanan-pengamanan dan sebagainya. Silakan, Bu Rusmiati. Ya, terima kasih. Saya sangat senang berada di tengah-tengah hari ini dengan antara media digital. Terima kasih, mudah-mudahan ini akan mencerahkan para amin. Jadi saya Ibu Ros yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia. Ya, di seluruh Indonesia. Tadi ya, intinya memang betul-betul yang pertama ini 4 bulan terakhir ini sangat terpuruk, dan itu betul-betul 90% sudah tidak ada kegiatan. Wow. Namun dengan adanya sekarang pelonggaran PSBB ini, alhamdulillah sudah mulai roda perekonomian berjalan. Itu yang pertama. Kedua, kita juga sangat terima kasih tadi semua pemerintah daerah, dari gubernur, bupati, itu selalu kita berkomunikasi. Begitupun dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terima kasih Pak Menteri, kita selalu berkomunikasi. Sama juga dengan Menteri Perekonomian, Koordinator Maritim dan Investasi. Itu intinya memang kita betul-betul sekarang itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita memang betul-betul sudah bekerja, betul-betul gebrakan-gebrakan juga sudah dilakukan oleh pemerintah, asosiasi dan masyarakat. Dan sekarang ini yang tadi pertanyaannya, apakah kita siap? Tentunya saya sebagai ketua umum yang lagi-lagi membawahi kurang lebih 7.000 travel agent, dalam 4 bulan ini kita betul-betul menyiapkan pasca COVID berlangsung. Dan kita sudah membuat SOP dan protokol dengan Kementerian Pariwisata dan Maritim dan Asosiasi ASITA sendiri. Jadi kita tidak asal membuat protokol dan SOP dengan punten gitu seenaknya, tapi dengan government dan asosiasi ASITA dan PHRI khususnya untuk hotel. Jadi setelah kita udah berkoordinasi, DPP itu membuat SOP dan protokol sesuai dengan DPP. Tapi untuk ke-34 provinsinya itu tergantung dari sedikit-sedikit ada perubahan. Dalam arti tadi red zone merah atau sudah
betul-betul green, sudah hijau, itu kan sudah pembatasannya beda dengan yang merah. Itu jadi dari provinsi-provinsi masing-masing melaporkan ini sudah siap, dan kita selalu ada grup itu mana yang sekarang sudah siap, mana yang nantinya udah siap, terus kemudian ada lagi mungkin ada perubahan-perubahan, kita selalu berkomunikasi. Jadi intinya Asita itu menyiapkan pasca COVID-19 ini. Mudah-mudahan sekarang ini dengan adanya kelonggaran PSBB itu roda tadi perekonomian sedikit-sedikit berjalan, dan mudah-mudahan selanjutnya bisa terus. Karena tadi kembali 90% anggota Asita ini 90% dan hampir 4 bulan tidak ada aktivitas. Terdampak ya? Terdampak dan sangat terdampak. Baik, baik. Silakan Mas Teguh. Saya menyambung tadi Ibu ya. Bagaimana Bu, misalnya nih sekarang kan memang kondisinya memang lagi turun ya. Lalu di situ Bu dengan Asita dan dengan pemangku kepentingan di sektor pariwisata juga telah menyiapkan protokol-protokol yang mengacu pada bagaimana melindungi masyarakat ya, terutama traveler dari paparan virus ya. Lalu apakah ada paket-paket kan dari Asita atau dari APHRI juga mengeluarkan paket-paket wisata ya. Nah, paketnya itu mungkin masyarakat pengen tahu paketnya itu murah atau lebih mahal dari yang kondisi normal gitu, karena kan pasti ada acuan-acuan misalnya harus menyiapkan tim kesehatan atau menyiapkan APD dan macam-macam itu Bu. Boleh diceritakan Bu? Ya, terima kasih. Betul-betul sekali itu pertanyaan yang bagus, karena biar masyarakat juga tahu, apalagi kaum milenial nih. Yang pertama, kita tentunya sekarang masih untuk yang lokal. Ya, yang seperti anjuran pemerintah, termasuk presiden ini sementara yang lokal. Dalam arti kalau misalnya lokal tuh misalnya kita di Jakarta ya, kita pergilah ke Jakarta aja. Tapi akhirnya juga kita domestik. Itu udah mulai, kalau kita misalnya sudah bisa ke Lampung, ke itu kita juga mudah-mudahan secepatnya juga itu akan sudah bisa dimulai. Dan untuk harga sangat menarik. Ini memang tentunya saya juga selalu berkomunikasi dan selalu berdiskusi, karena harga ini sekarang intinya agak sedikit lebih mahal. Karena yang biasanya pesawat itu harusnya misalnya kan paling ini 160 seat, sekarang hanya 50% atau 70%. Pasti tentunya dari harga penerbangan, dari penerbangannya sendiri juga sudah agak mahal. Itu satu. Kemudian juga dari misalnya sekarang kan tidak boleh terlalu banyak ya, misalnya untuk yang harusnya cuma 4 seat sekarang bisa cuma 2 seat. Kalau bus yang kita nggak, yang terlalu besar, yang harusnya cuma 15 seat, kita 8 seat dipakai. Tentunya itu memang harga lebih mahal, tapi lagi-lagi itu kan demi kepentingan untuk kesehatan. Karena tentunya kita juga sepakat dengan pemerintah dan masyarakat juga mesti tahu. Dan kalau kita lihat survei itu memang masyarakat juga sudah memang ada berapa persen cuek. Tapi kalau kita lihat dari survei itu dan riset kita itu masih dia concern kok dengan kesehatan. Jadi alhamdulillah kalau dengan riset kita itu Indonesia termasuk yang concern dengan kesehatan. Jadi tentunya untuk sekarang ini mereka sudah tahu kalau memang harga itu mahal sedikit untuk paket-paket itu, karena terdiri yang dari tadi. Nah, dari paket itu kira-kira serapannya oleh konsumen, oleh traveler itu kira-kira berapa persen Bu dari yang ditawarkan di pasar itu? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kita lihat riset lagi itu semua orang tuh sudah kepingin ya, udah gerah ya? Udah gerah. Sebetulnya kalau pemerintah jangankan yang domestik, seperti yang saya katakan semalam saya juga berbincang-bincang dengan terima kasih Pak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan sepakat saya dengan Pak Luhut, itu jangan dilihat dari Indonesia saja, karena ya, dengan globalnya saja, dengan bulat-bulat kata Pak Luhut. Itu karena Indonesia ini sangat kaya dan sangat besar, terdiri dari 34 provinsi, populasi kita kurang lebih 270 juta, Singapura aja cuma 5 juta. Coba bisa dibayangin Kuala Lumpur cuma 28 juta.
Jadi kita ini betul-betul target marketnya baik. Itu yang pertama. Kedua, yang tadi sebelum saya lokal, jangankan orang Indonesia yang mau pergi, termasuk orang luar pun itu sebetulnya kita beberapa travel itu dia udah bilang ini September nih kita masih bisa loh ada waktu dengan family, dengan apa, kalau memang Indonesia bisa masuk saya akan pergi ke Indonesia as long as dikasih izin. Bayangin kan, jangankan tadi lokal, sebenarnya lagi-lagi untuk internasional, untuk wisatawan mancanegara juga itu sudah berminat. Nah, tadi kalau untuk ngomongin lokal tentunya yang tadi tergantung, sebetulnya sudah banyak. Kalau sekarang ini ya kalau kita udah buka saya yakin 80-90% langsung, tapi kita yang sekarang ini sedikit membatasi tadi dengan tadi ya protokol kesehatan, dan juga mereka juga agak males misalnya dengan peraturan-peraturan harus cek itu aja sebetulnya. Tapi kalau itu dibebaskan yakin udah langsung go. Nah, kembali lagi untuk mancanegara saya juga berharap tadi kita ada semalam sudah didiskusikan karena ini sangat penting, kita ada VOA visa on arrival. Mudah-mudahan itu bisa didiskusikan dengan segala bupati segala macam, nanti kita bicara lebih lanjut. Kira-kira dari Asita apa sih yang diminta dukungan dari pemerintah, terutama untuk menekan ya harga yang sekarang ini mungkin berbeda dengan harga normal, yang untuk supaya mengakomodasi tingginya antusiasme para calon traveler ya yang sudah jenuh dengan selama 3 bulan di lockdown itu kan, pasti mereka ingin cepat-cepat melampiaskan ya dahaga untuk berwisata gitu. Kira-kira apa sih yang diminta dari Asita? Ya, pertama memang pasti penerbangan ya, karena harga paket itu 60% dari harga penerbangan. Dan kalau hotel itu terima kasih kita sudah selalu berkomunikasi, dia akan memberikan harga bagus. Jadi sudah, dan kita biarpun belum Covid kita saja sudah bekerja sama dengan hotel penerbangan. Nah, sekarang ini kan penerbangan itu sebelum Covid aja sudah harga udah mulai memang kita lagi diskusikan kan dengan Garuda, dengan maskapai nasional khususnya. Tapi kalau yang maskapai lainnya sih waktu sebelum Covid tidak terlalu masalah. Nah, sekarang ini terutama penerbangan, kemarin juga Pak Menteri Pak Wisnu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sempat berkomunikasi. Ya, saya juga lagi diskusi dengan Direktur Utama untuk Garuda. Sedangkan saya juga sebagai Ketua Umum selalu berkomunikasi, dan lagi-lagi tentunya kan itu juga dari tidak hanya Garuda saja yang memutuskan dan segala macamnya. Jadi itu yang pertama memang yang tadi good question. Jadi harus penerbangan ini bagaimana caranya memberi insentif agar harga ini murah. Karena kalau yang lainnya hotel dan lain-lain kita memang satu komunitas yang dalam arti kita lebih fleksibel untuk bagaimana caranya memang ada istilahnya untuk promosi. Jadi harga-harga termasuk untuk travel agent kita juga ada promosi, kalau perlu kita tidak usah untung malah rugi, tapi ini image kita udah jalan. Dan itu kan kalau kita kan ada yang tadi ya budget untuk promosi lagi, dan mudah-mudahan itu di Garuda juga ada seperti itu poinnya agar roda perekonomian kita mulai jalan sedikit demi sedikit. Pindah ke Pak Muhammad. Pak Muhammad boleh cerita nggak paket-paket apa sih yang bikin apa ya, yang menarik bagi yang menggoda para traveler untuk oh ya kalau kita sekarang aku berani nih berwisata dari sekarang nih. Kira-kira paket apa sih Pak yang menarik Pak? Kelihatannya memang arahnya adalah outdoor activity yang tidak pada posisi banyak orang ya, seperti pantai atau ekoturism, atau kalau memang itu tempat-tempat budaya, desa-desa wisata yang punya experience dengan kearifan lokal yang dia ada, itu kelihatannya akan menjadi tren destinasi ke depan ini. Jadi kami di Asita juga secara paralel memang menyiapkan hal-hal itu kepada teman-teman
pelaku juga yang selama ini memang tidak terlalu menyentuh, tidak terlalu aware dengan ini, tapi ke depan pasca pandemi ini memang itu yang akan lebih dipilih barangkali oleh para, dan memang kebetulan sebelum Covid pun arah-arah destinasi yang trennya spesial itu ya. tuh sudah ke arah sana juga gitu loh. Bagaimana orang sekarang menginap sudah jarang yang ada pilihan lain selain dia konvensional, dia pindah ke penginapan yang bisa bersosialisasi dengan penduduk lokal dan dia ikut kegiatan yang lokal penduduk lokal lakukan. Itu kan sudah mulai tren juga. Nah, mungkin itu yang kelihatannya yang lebih menarik gitu. Tapi ya misalnya itu kan mungkin lebih efektif untuk di satu lokal ya Pak ya, satu area, satu daerah ya. Kalau misalnya dari daerah lain kan pasti orang, wah ini dari pendatang nih, yang penduduk lokal takut kan, wah ini udah tes atau belum atau apa gitu Pak, itu gimana Pak? Tentunya itu kan ada standar protokol dan destinasi yang dituju itu pun tentunya juga memang sudah siap untuk menerima tamu-tamu sesuai dengan arahan pemerintah daerah setempat itu. Jadi tidak semua tiba-tiba mereka membuka ini, karena itu kan juga pasti ada persiapan masing-masing. Seperti kita tahu ada beberapa desa wisata yang memang sebelumnya sudah konsen dengan tamu-tamu wisatawan itu. Sekarang mereka juga menerapkan protokol-protokol tamunya harus seperti apa, dan yang tadinya barangkali tidak ada tempat cuci tangan, sekarang mereka sudah siapkan. Yang tadinya dulu mungkin tidak aware dengan gentong, sekarang balik lagi ke zaman dulu, depan rumahnya ada gentong untuk cuci tangan dan segala macam. Jadi disiapkan sabun tentunya Pak ya? Ya pastinya dengan hand sanitizer yang memang standar, itu dengan pasti protokolnya juga. Kalau di hotel Pak gimana Pak? Misalnya ini penerapan kayak di tempat tidurnya atau apa gitu Pak, itu gimana Pak? Untuk Tidak hanya hotel Mas, termasuk angkutan pariwisata juga memang kita sudah, kami sebagai pelaku tentunya memilih hotel yang menerapkan SOP-nya memang ketat. Memilih kendaraan transport yang tahu bahwa dia aware juga dengan bagaimana dia membersihkan tiap hari dan menyesuaikan dengan standar yang ada. Bagi yang belum gimana Pak? Ya tentu dia tidak akan dipakai. Artinya dianjurkan atau bagaimana pendampingan? Diharapkan untuk menyesuaikan kebutuhan standar yang sekarang berlaku tentunya. Karena kalau masih ini ya kita sebagai user juga takut, tamu juga barangkali juga akan berpikir dua kali untuk menggunakan jasa mereka. Jadi artinya saya coba tarik kesimpulan nih Pak Momot. Jadi anggota Asita yang membuat satu paket jalan wisata dan kemudian itu ada komponen hotel dan kemudian transportasi, itu sekarang ada tambahan tugas baru ya, mereka juga akan melakukan inspeksi ya untuk kendaraan yang dipakai dan hotel dan sebagainya gitu mungkin Pak ya? Ya memang jadi karena kita memang tadi seperti Ibu Ketum sampaikan bahwa kita memang ada koordinasi, ada komunikasi. Jadi kita sudah memastikan kita kerjasama nih dari yang punya transport, bagaimana kesiapan untuk handle kita nih tamunya, hotel yang mana nih yang memang sudah sangat siap ini, karena tadi untuk menjaga bahwa faktor kepercayaan tamu ketika menggunakan jasa kita sebagai penyelenggara tur wisatanya dengan menggunakan perangkat-perangkat ya, transportnya, ya hotelnya, termasuk objek wisatanya, restorannya yang memang juga safe, memastikan bahwa aman buat si tamu itu. Jadi ada pertanyaan juga kan, beberapa kawan yang punya anak kecil, keluarga muda sekarang ini pengen berwisata tapi ragu karena bawa anak kecil aman nggak sih? Kan kita tahu ya ini anak kecil, atau juga mungkin ada senior people nih, senior citizen yang merasa wah ini usia saya sudah tidak punya
daya bangkit imun yang cukup kalau terkena suatu. Jadi kalau ada dengan adanya ini sebenarnya aman ya Pak? Aman, harusnya aman. Oke, baik. Dan seperti yang disampaikan Bu Ketum juga bahwa alhamdulillah memang sudah masa transisi sini sudah ada sedikit pergerakan para turis masuk walaupun skupnya masih lokal antar daerah. Menyimpulkan dari pertanyaan tadi bahwa untuk anak, untuk yang senior citizen, kelihatan dari tren permintaan untuk menginap di kami, di data kami itu kebanyakan yang model cottage, model family. Iya, yang sifatnya family, yang mereka sendiri yang agak menghindari betul. dengan ketemu tamu yang lain gitu loh. Jadi itu sudah mulai ada pergerakan walaupun baru weekend gitu loh. Tapi sudah jadi konsumen para wisatawan ini pun mereka juga sudah cukup aware dengan hal itu. Kami juga bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka mensosialisasikan lah. Ini baiknya seperti ini. Iya. Kembali ke Ibu Rusmiati. Bu, kan sekarang ada beberapa daerah yang ini masih zona merah ya, seperti Jawa Timur, mungkin Sulawesi Selatan lagi, padahal di sana juga banyak destinasi wisata yang menarik. Bagaimana Ibu menyikapi dari Asita untuk kerjasama atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, dengan di lokasi yang zonanya zona-zona bahaya gitu? Ya, terima kasih. Jadi itu memang kan tadi ya, kita sangat besar Indonesia ini, kita harus bersyukur. Dan kalau sempat dibilang itu surganya dunia, tuh betul sekali kenyataannya. Jadi tadi Jawa Timur sendiri itu pun sangat besar, dan itu ada zona-zona yang intinya ada yang zona merah, tapi di Jawa Timur juga tidak semua. Contohnya juga di Sulawesi Selatan, misalnya di Makassar. Padahal untuk tidak semua juga, jadi kita harus pisah-pisahkan gitu. Misalnya di Torajanya itu 0% loh. Kemarin kita juga selalu berbincang-bincang dengan bupati dan gubernurnya. Kita alhamdulillah selalu berkoordinasi. Jadi juga sama tadi, Indonesia jangan
turisman yang datang ke Indonesia, kitalah yang lebih banyak yang menghasilkan devisa negara yang nomor 2 ini. Mudah-mudahan dengan adanya COVID ini, yang saat ini anggota ASITA ini 7.000 terpuruk, mudah-mudahan stimulus akan lebih diperhatikan. Terima kasih, amin. Kita sudah berdiskusi, mudah-mudahan ini terjadi. Ada satu lagi, ini saya ASITA ini meminta stimulus ini hanya pada COVID. Kita sebetulnya ada bencana-bencana lain seperti banjir, earthquake, kita tidak pernah meminta, malah maaf lagi kita memberikan kepada teman-teman yang banjir atau ada gempa bumi, itu kita lakukan. Namun saat ini pada masa COVID ini kita benar-benar terpuruk. Jadi gantian pada saat ini yang sudah 30-50 tahun berkecimpung dalam travel ini baru sekali merasakan, ingin sekali merasakan ada stimulus dari pemerintah. Itu aja, mudah-mudahan. Tapi terima kasih, kita berdiskusi, mudah-mudahan cepat turun. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan komunikabar, luar biasa perbincangan kita hari ini. Benar-benar dapat insight ya dari Ibu Presiden ASITA dan Wakil Sekjen ASITA, Ibu Rusmiati dan Pak Momot. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita. Jadi saat ini kita tahu lah bahwa walaupun kondisi COVID-19 masih melanda di global dan negeri kita sendiri, tapi seperti yang Ibu Rusmiati katakan, masih banyak tempat yang green zone. Silahkan, Indonesia luas. Dan yang paling utama, supaya kita dapat berwisata dengan aman, nyaman, dan tetap sehat pulangnya, saya sampaikan lagi, pilihlah paket perjalanan dari perusahaan anggota ASITA. Jadi dijamin dari mulai kita berangkat, tiba di lokasi, dan kemudian apapun yang kita butuhkan selama di tempat wisata itu dijamin bahwa itu sudah sesuai dengan protokol adaptasi kebiasaan baru. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap sehat, dan salam satu kali.